warahmatullahi wabarakatuh. Nah, di video kali ini saya bakal menjelajah wilayah daerah persawahan lagi. Dan seperti biasa, daerah persawahan sini itu udah mulai digarap semua. Oke, kita akan pergi ke arah sana. Mungkin kita menemukan sesuatu yang menarik. Karena sekarang peralihan musim kemarau ke musim hujan, biasanya saya sering melihat beberapa spesies ular di sekitar sini. Kita menemukan seekor ular, kayaknya kobra ini, tapi ukurannya masih terbilang kecil. Oke, kita harus berhati-hati. Ular ini merupakan jenis ular dari keluarga Elapidae dan berkerabat dekat dengan ular welang, weling, dan ular cabai. Nah, coba lihat, kita nggak ada alat di sini. Ini adegan yang nggak boleh kalian tiru. Oke, kita akan taruh di sini aja. Oke. Nah. Kan? Oke. Nah, ketika merasa terancam atau marah, ular ini akan menegakkan kepalanya dan melebarkan tudung di samping badannya sembari mendesis, dan juga bisa menyemburkan bisa sejauh 2 meter. Nama latin dari ular ini sendiri Naja sputarix, dan dalam bahasa Inggris disebut Javan spitting cobra atau kobra peludah Jawa. Ular ini sendiri memiliki temperamen yang cukup agresif dan merupakan jenis ular yang sangat berbisa dan sangat berbahaya. Oke, kita nggak ada alat di sini, jadi kita harus cari kayu-kayu. Saya nggak ada persiapan tadi. Ular ini ukurannya nggak seberapa besar. Ini saya prediksi masih remaja, tapi karakternya dan temperamennya cukup galak. Kan? Yang satu ini gak segan-segan untuk gigit, jadi kita juga harus waspada. Oke, saya akan mencari beberapa kayu karena kita nggak boleh pegang ular ini tuh dengan tangan kosong. Oke, kayaknya ini cukup untuk menangani ular ini. Oke. Nah, bisa kalian lihat kan, ular yang sangat cantik. Jadi ular ini merupakan jenis ular yang berbisa dan berbahaya yang harus kalian hindari. Ini adalah kobra Jawa, Naja sputarix, dan di daerah saya itu sering disebut dengan nama dumung entong, kalau enggak dumung bagor. Dan untuk di daerah saya sendiri, warna kobra Jawa ini berwarna hitam keabu-abuan dengan sisi ventral atau bawah berwarna keputihan. Ular ini sendiri berhabitat di daerah persawahan dan hutan tropis, juga tanah berbukit yang memiliki banyak rongga di tanah. Ular ini merupakan tipe ular yang sangat membantu para petani dalam memberantas hama tikus. Karena di daerah persawahan, ular kobra ini memakan tikus yang menjadi makanan favorit mereka. Ular ini sendiri nggak cuma memakan tikus, kadang juga kadal, kadang juga katak-katak kecil, dan ada beberapa juga yang memakan sesama ular. Jadi ular ini sendiri jenis ular yang cukup kanibal ya. Coba lihat. Ya, terus memasang posisi siaga seperti ini. Ketika merasa terancam, ular ini membentuk pola pertahanan dengan menegakkan kepalanya dan melebarkan tudung di samping badannya, mirip seperti sendok. Jadi dalam bahasa Indonesia itu disebut dengan nama ular sendok. Ular ini sendiri merupakan jenis ular berbisa dan berbahaya dan harus kalian hindari. Ular ini sendiri memiliki tipe bisa neurotoksin dan hemotoksin. Neurotoksin menyerang sistem saraf dan pernafasan, dan hemotoksin menyerang jaringan darah dan otot. Dan apabila tidak ditangani dalam waktu 1 jam atau lebih, maka berpotensi menyebabkan kematian. Ular ini sendiri memiliki mekanisme pertahanan yang cukup unik, di mana ular kobra Jawa ini mampu menyemburkan bisanya itu sejauh 2,5 meter. Dan apabila terkena mata akan menyebabkan iritasi berat dan bahkan kebutaan. Tapi kebanyakan hanya menyebabkan iritasi ringan. Alasan ular ini sendiri dapat menyemprotkan bisa adalah karena ujung taring dari ular kobra Jawa ini lebih kecil daripada ujung taring
ular berbisa pada umumnya. Ular ini sendiri bisa mencapai panjang sekitar 1 meter. Rata-rata di daerah saya itu ular kobra ini hanya mencapai panjang 1 meter. Tapi saya pernah nemu ular kobra ini yang panjangnya itu sekitar 1,5 meter. Dan bahkan ada yang hampir 2 meter. Dan ini ukuran segini sendiri masih terbilang cukup remaja ya menurut saya. Di Indonesia sendiri ular ini tuh menyebar di daerah Jawa, Bali, dan Nusa Tenggara. Dan setiap lokaliti memiliki warna yang berbeda-beda. Ada yang berwarna coklat, ada yang berwarna hitam, ada juga yang berwarna coklat kemerahan, ada juga yang mereka itu memiliki warna putih. Jadi di setiap daerah itu beda-beda warnanya. Dan untuk di daerah saya sendiri memiliki warna hitam seperti ini, hitam keabu-abuan dengan sisik ventral atau bawah berwarna putih keabu-abuan juga. Tapi kalau di daerah sebelah sana, saya pernah nemu kobra itu berwarna agak kecoklatan. Ular kobra ini merupakan jenis ular berbahaya yang harus kalian hindari, karena jenis ular ini sendiri tercatat mampu membunuh manusia itu hanya dalam waktu sekitar 1 jam. Dan efeknya cukup menyakitkan, bisa pembengkakan, bisa gagal jantung, ataupun vertigo, kadang juga bisa. Nah, karena di daerah sini sendiri masih terdapat banyak orang, seperti kalian lihat itu, ada orang yang lagi garap sawah, maka kita akan lepaskan ular ini ke daerah hutan bambu sebelah sana. Nah, jadi di sana ada daerah hutan bambu, mungkin kita bisa melepaskan ular kobra ini ke daerah sana. Oke, coba lihat ya. Dia memasang posisi jago. Oke, kita akan tangkap kepalanya. Karena dari tadi kepalanya nggak mau diam. Dia terus menyebutkan sisanya ya. Bener-bener berbahaya. Nah, jadi cara memegang ular itu yang paling aman itu menggunakan alat seperti ini. Kalian nggak boleh menggunakan tangan kosong. Agak licin ya. Oke. Nah, sudah kabur. Nah, kepalanya. Ini dia. Oke. Nah, oke. Ini dia. Nah, ular ini sendiri memiliki tipe taring Proterogyphla, di mana taringnya itu terletak pada bagian depan, panjang dan kokoh. Dan taring ini bisa menyuntikkan bisa secara akurat ke tubuh lawannya. Saya bakal perlihatkan taring-taringnya. Dan kita harus mencari cabangnya yang cukup kuat. Oke, ini dia taring-taringnya. Kecil, cukup kecil dan terletak di bagian depan rahang. Bisa kalian perhatikan. Oke, ya, dia mengeluarkan bisa. Ini ular kobra yang cukup kecil, mungkin masih remajaan. Panjangnya juga masih sekitar 70 sampai 80 cm kayaknya. Ini belum ukuran maksimumnya. Dan bisa dikatakan di daerah ini sendiri masih terdapat ular-ular berbahaya seperti ini. Jadi di daerah persawahan ini ular kobra ini sering banget melintas di antara pematang-pematang sawah. Dan dari jenis kelaminnya mungkin ini jantan. Tadi hemipenisnya keluar. Nah, coba lihat. Hemipenisnya keluar di sini. Alat kelaminnya ini jantan ini. Oke, kita akan lepaskan ke hutan bambu daerah sana. Saya akan cari sandal saya. Tadi saya kejar ularnya dari sana sini ke sana, terus balik lagi sampai dia itu masuk ke lubang pada bagian bawah pematang sawah itu. Oke, kita akan lepaskan ular ini ke sana. Wah, jadi kita bertemu dengan ular lagi saat kita mau melepaskan ular ini ke oke. Nah, saat kita mau melepaskan ular kobra ini ke daerah bambu-bambu sebelah sana, kita bertemu dengan ini ular koros jumbo atau Petias koros. Oke. Ular kayu kalau di daerah saya
Saya menangani 2 ular sekaligus di sini. Yang satu koros jumbo atau ular kayu jumbo, yang satu ular kobra yang cukup berbahaya. Oke, kita akan bawa ular ini ke sana. Kita bertemu dengan 2 ular sekaligus. Kita mau melepaskan ular kobra kecil ini. Ini ular kayu. Ular kayu atau ular dumung kayu kalau orang daerah saya. Dan nama latinnya Petias coros. Dan ular yang satu ini tidak berbisa, meskipun sekilas terlihat mirip antara kobra sama ular kayu ini. Mereka berdua sama-sama terlihat mirip, tapi mereka berdua ini berbeda. Yang satu ini berasal dari keluarga Colubridae atau ular ramping yang biasa menghuni daerah persawahan. Dan yang kobra ini berasal dari keluarga Elapidae. Oke, kerucut ya. Saya cukup kewalahan dalam menangani 2 ular ini. Ini ular kayu yang cukup jumbo. Yang satu ini tidak berbisa, dan dua-duanya ini sama-sama merupakan jenis ular pemakan tikus di daerah saya. Oke. Kita harus langsung memastikan dia. ditutup. Ini cukup kasar ya caranya. Nggak kena. Oke, kita tangani dulu sebelah sini. Iya. Oke, ini cukup sulit. Perhatian juga. Au. Wow, oke. Saya kegigit ular kayu ini di bagian kaki. Coba lihat. Menangani 2 ular sekaligus, kita harus berhati-hati. Oke. Kita mau nggak mau harus cari celah di sini. Pinter uloy. Oke, kita nangani 2 ular sekaligus. Repot. Oke, dapat. Nah, ini dia. Ya. Lah. Oke, kita dapat 2 ular. Yang satu ular kobra Jawa. Yang satu ular kobra Jawa ini. Dan yang satu ular kayu atau Petias coros. Ular ini juga merupakan jenis ular pemakan tikus di daerah sini. Tapi yang bedanya yang satu ini tidak berbisa. Dan ciri-cirinya cukup mudah. Mereka ini memiliki warna abu-abu ke coklatan dengan sisik bawah kuning. Tadi hampir aja saya lihat di sebelah sana tadi. Oke. Kita mendapatkan 2 ular sekaligus di sini. Ular kayu ini atau Petias coros atau orang-orang daerah saya menyebut ular ini itu dengan sebutan dumung kayu, merupakan jenis ular yang menghuni daerah persawahan di sekitar sini. Dan dia ini masuk ke keluarga Colubridae atau ular ramping yang berkerabat dekat dengan ular balutan macan atau ular Petias mucosus. Dan oke, ekornya masuk ke baju. Ular ini merupakan tipe ular yang sulit ditangani karena memiliki gerakan yang lincah, dan biasanya habitat mereka itu berada di daerah persawahan dengan memakan tikus, kadal, dan kodok. Tapi kebanyakan mereka ini memakan tikus. Jadi dalam bahasa Inggris itu mereka itu disebut dengan nama red snake atau ular tikus. Oke. Ular ini sendiri mampu mencapai panjang 2 meter, rata-rata 2 meter, tapi yang saya temukan itu kebanyakan sekitar 1 meteran, dan ini udah cukup besar menurut saya. Yang satu ini tidak berbisa, jadi kalian nggak perlu khawatir dengan ular kayu ini. Kita dapat 2 ular sekaligus. Oke, kita akan lepaskan ular ini ke daerah bambu-bambu sebelah sana. Jadi di daerah sini sendiri cukup jarang orang yang lewat, dan merupakan tempat yang ideal untuk kedua ular ini. Kita akan cari di sebelah sini aja. Oke, hati-hati.
Di sini ada ular rak lanjut darat biasanya atau ular tanah kalau istilah Semarang itu, Mas. Dan kita benar-benar harus sangat-sangat berhati-hati kalau menangani ular ini. Oke, kita akan lepaskan ular kobra ini dulu. Keduanya terlihat hampir mirip ya. Kalau orang awam yang lihat mungkin kedua ular ini tuh terlihat hampir sama. Padahal keduanya ini memiliki perbedaan yang cukup besar. Yang kobra ini berbisa tinggi dan berbahaya untuk manusia dan bisa membunuh juga. Tapi kalau ular koros ini atau dumung kayu, dia ini merupakan jenis ular yang tidak berbisa. Jadi keduanya ini mungkin hampir mirip, tapi sangat memiliki potensi bahaya yang sangat jauh. Dan kalau kobra ini usahakan ya lari aja lah. Oke, kita akan lepaskan ular kobra ini dulu. Di sini. Oke, yang ini ular kayu. Coba lihat karakternya juga hampir galak ya. Jadi kalau untuk ular dumung kayu ini atau ular kayu, mereka itu memiliki gerakan yang sangat-sangat gesit. Jadi saya tadi itu sempat kegigit pada bagian kaki ini, bisa kalian lihat. Saya kegigit pada bagian kaki karena saya menangani dua ular ini sekaligus. Jadi itu cukup berbahaya juga ya. Oke, untuk ular kayu ini dia itu memiliki badan yang agak kokoh ya, berbeda dengan si kobra ini. Dia itu memiliki badan yang agak lembek. Beda banget. Tapi kedua ular ini tuh sekilas terlihat hampir mirip. Dan dua-duanya merupakan jenis ular yang sangat membantu para petani dalam memberantas hama tikus. Mereka sendiri merupakan salah satu penyeimbang ekosistem di wilayah persawahan. Jadi meskipun ular kobra ini berbahaya, usahakan nggak membunuh mereka. Dan ular kayu ini, mereka itu nggak berbisa dan juga nggak berbahaya. Jadi kalian nggak perlulah untuk membunuh ular ini karena takut. Kita lepaskan aja. Di sini. Oke, lah, coba lihat itu. Yang koros atau ular dumung kayu, dia langsung bergerak cukup cepat. Dan kobra ini, dia bergerak cukup lambat. Oke. Hari ini kita bertemu dengan dua ular sekaligus. Dan dua ular ini merupakan penyeimbang ekosistem di wilayah persawahan. Dan daerah sini sendiri cukup jarang dilewati orang. Jadi mungkin mereka itu bisa tinggal di sini dan tanpa gangguan dari manusia. Oke, kita akan kembali ke daerah persawahan.